berkumpul pada pagi hari ini, di hari Jumat ini. Ini adalah hari Jumat Agung. Ya, ini adalah hari yang bersejarah bagi penyelamatan umat manusia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ya, di mana Dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini, sehingga kita boleh mendapatkan damai dan sejahtera dan berkat daripada pengorbanan Yesus itu sendiri. Puji Tuhan saudara, saya berikan judul firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini kepada kita semua, karya pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita. Saya ambil nasnya di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah bertemu katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku yang kekasih, berbicara kata pengorbanan, ya saudara, itu berarti merelakan sesuatu yang berharga diberikan kepada yang dikasihi dengan tulus. Boleh katakan amin? Jadi saudara, itu pengorbanan. Jadi merelakan, ya. Tidak ada perhitungan lagi untuk sayang. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, Dia rela mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan kita umat manusia, di mana Dia raja di atas segala raja. Dia harus turun ke dalam dunia ini untuk datang menyelamatkan kita umat manusia. Yesus berkorban bukan karena kebaikan kita sebagai manusia. Yesus mati bukan karena kebaikan kita manusia, tetapi karena kejahatan manusia itu dipulihkan kembali. Roma 3:23 sampai 24 dikatakan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, tidak gampang untuk berkorban dengan orang lain, apalagi memberikan nyawanya untuk menebus orang lain. Tidak ada di dunia ini. Tetapi hanya satu-satunya Yesus Kristus namanya. Dia mau dan siap dan rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus rela jadi miskin. 2 Korintus 8 ayat ke-9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun kaya, Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Boleh katakan amin? Ini adalah kerelaan. Tidak ada orang kaya, orang yang hebat, orang yang mempunyai segala-galanya rela menjadi miskin untuk menyelamatkan sesamanya, tidak ada. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Dia rela jadi miskin. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita menjadi kaya di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya Yesus rela dihina dan dianiaya.
Markus 14 ayat yang ke-65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi saudara rela. Adakah yang mau rela dihina di sini demi orang lain? Tidak mungkin, saudara. Tetapi Yesus melakukan itu karena kasih-Nya, saudara. Yesus siap dihina, rela dihina dan dianiaya karena saya dan saudara sangat berharga di matanya. Bahkan Yesus rela mengorbankan nyawanya. 1 Yohanes 3:16. Saudaraku yang kekasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi saudaraku yang kekasih, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah karena didasari dengan kasih yang besar pada manusia. Pengorbanan Kristus adalah dasar utama pengorbanan hidup kita orang percaya. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap memberikan nyawa kita untuk melayani Tuhan, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, Yesus Dia rela melakukan semuanya. Saudara, kenapa begitu? Tuhan Yesus siap dan rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati bagi dosa-dosa kita. Karena kita ini adalah umat yang dikasihinya. Dia mengasihi saya dan saudara sehingga Dia rela apapun yang terjadi, apapun yang harus Dia korbankan demi menyelamatkan kita, Dia siap lakukan. Hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana ini adalah hari Jumat Agung, hari pengorbanan Yesus bagi umat manusia. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, saudaraku yang kekasih, jangan menyia-nyiakan pengorbanan Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi harus kita terima dengan ucapan syukur. Kita harus sadari bahwa saya ada karena Yesus. Saya hidup karena oleh anugerah Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak melakukan itu, kita berada di bawah hukum. Sehingga ketika Yesus di detik-detik penderitaannya, saudaraku yang kekasih, betapa luar biasanya. Yesaya itu berkata, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara, apakah tidak cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Biar di hari ini saudara cukup menyadarkan kita bahwa apapun yang kita alami dalam dunia ini, saudara, Tuhan Yesus lebih mengalaminya, lebih dahulu mengalaminya. Jadi Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Jadi oleh sebab itu, mari saudara, Rasul Paulus menjelaskan pengorbanan yang dimaksud adalah suatu penderitaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sampai kematiannya di kayu salib, karena menanggung dosa-dosa kita. Mengapa? Karena didasari dengan kasih. Kalau tidak didasari dengan kasih, maka tidak ada dampaknya. Sehingga Yesus melakukannya dengan kasih sehingga orang yang percaya kepada diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan juga dalam hidup kita, yang mengatakan, apalagi kita melayani Tuhan, kita harus dasari dengan kasih. Tanpa kita tidak dasari pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, tanpa kasih, maka sia-sia. Jadi apapun yang kita lakukan harus dasarnya kasih. Jadi saudaraku yang kekasih,
Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu telah tahu bahwa kamu telah ditebus dan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang kekasih, kenapa Yesus mau berkorban untuk saya dan saudara? Yang pertama, Dia mau menyelamatkan kita. Mereka katakan amin. Tahukah saudara mengapa manusia menginginkan adanya jaminan keselamatan baik dalam hidupnya di dunia ini maupun setelah kematian? Karena sebagian manusia secara naluri kita menginginkan harapan kehidupan yang penuh arti dan tujuan. Tapi Yesus menjawab persoalan manusia itu. Ya, kita baca tadi dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap manusia. Mengapa manusia memerlukan keselamatan? Ya. Alkitab menegaskan bahwa manusia meskipun diciptakan oleh Tuhan namun telah jatuh dalam dosa dan kehidupannya cenderung berbuat dosa. Hal ini dinyatakan Roma 3:23. Saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah, dan usaha manusia tidak bisa mungkin untuk menjangkau Allah dan menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya satu-satunya, Yesus datang, anak Allah datang untuk menjangkau anak manusia itu, yaitu kita, untuk ditebus olehnya. Untuk itulah keselamatan manusia adalah sebuah karya Allah. Makanya tadi judulnya karya. Salib pengorbanan Yesus Kristus menyelamatkan kita. Jadi suatu inisiatif Allah di mana Allah menjadi manusia, ya, untuk menebus kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang kekal serta hubungan kita dipulihkan. Jadi saudara, Alkitab menegaskan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya. Ya, Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi Yesus menjadi korban tebusan yang sempurna, menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima sebagai manusia yang berdosa. Tetapi Allah atau Yesus Kristus menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Saudara, ini luar biasa. Jadi kita mendapat keselamatan itu bukan karena usaha manusia, melainkan karena kasih karunia. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan yang kita miliki ini bukanlah hasil dari usaha manusia itu sendiri, tetapi melainkan anugerah yang dikaruniakan oleh Allah. Seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, saudara. Jadi kita diselamatkan oleh karena kasih kemurahan Allah, oleh anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Jadi oleh sebab itu tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dalam hidup ini, di dunia ini, selain kita mengenal Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi saudaraku, kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita ini adalah manusia berdosa. Ya. Jadi poin pertama, Yesus rela berkorban. Yesus mati untuk menebus dosa manusia, yaitu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara, hukuman dosa itu saudara neraka kekal selama-lamanya. Tidak, Tuhan Yesus tidak mau binasa manusia ciptaan yang sangat berharga tadi, tetapi Dia mau lagi supaya ada hubungan yang baik dengan Tuhan.
Jadi kita bersyukur kita ada karena kasih karunia Tuhan. Mari katakan amin, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, mari pagi hari ini, ya. Poin yang pertama adalah Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua saudara, ya, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Saudara, bayangkan ada dua orang teman bersitegang serta bertengkar, saudara. Hubungan baik yang dulunya mereka miliki sekarang menjadi tegang dan hampir putus, ya. Mereka berhenti bicara, berhenti berkomunikasi, terasa ganjil, saudara. Lambat laun teman pun menjadi orang asing bagi kita. Jadi pemisahan seperti ini hanya dapat dipulihkan melalui pendamaian. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa sudah menjadi musuh Allah. Karena Allah tidak mau dosa itu ada. Jadi manusia menjadi musuh Allah. Tetapi karena manusia jadi musuh Allah, maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan, yaitu membawa perdamaian. Saudaraku yang kekasih, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 menyatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Alkitab mengatakan bahwa Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi tujuan Allah mau berkorban, mau mati, saudaraku yang kasih, untuk apa? Supaya kita berdamai dengan Allah, yang dimana tadinya sempat putus hubungan kita dengan Allah karena kejatuhan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Tetapi dengan kematian, pengorbanan Kristus dapat membawa kita didamaikan dengan Allah kembali. Jadi saudara, Allah tidak melihat kita lagi, tapi melihat Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Jadi saudara, kenapa? Karena kita sudah didamaikan. Ya. Fakta bahwa kita membutuhkan pendamaian menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah terputus. Ya. Karena Allah itu suci, maka pastilah kita yang salah dosa telah memisahkan kita dari Dia. Jadi Roma 5 ayat ke-10 memberitahukan bahwa kita adalah musuh-musuh Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, oleh lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan dan oleh hidupnya. Saudaraku yang kekasih, dengan pengorbanan Kristus Yesus yang tadinya kita menjadi musuh Allah, kita diperdamaikan, kita diselamatkan oleh kematian anaknya Yesus Kristus itu. Jadi ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia memenuhi penghakiman Allah dan memungkinkan musuh Allah berdamai dengannya. Perdamaian kita dengan Allah meliputi pemberian anugerah Allah dan pengampunan dosa. Saudara, luar biasa. Ya, kita yang berdosa ini loh, tapi didamaikan dengan Allah oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi hasil dari pengorbanan Yesus adalah hubungan kita berubah dari permusuhan menjadi persahabatan. Makanya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu adalah sahabat. Mau jadi sahabat-sahabatnya Allah, amin. Kita harus mau diperdamaikan dengan Allah. Jadi pendamaian adalah suatu kebenaran yang mulia. Kita yang dulunya adalah musuh-musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Kita dulunya berada di bawah hukum Taurat karena dosa-dosa kita, namun kita sekarang diampuni karena pendamaian yang dibawa oleh Kristus Yesus. Kita yang dulunya berperang dengan Allah, namun kita sekarang memiliki damai yang melampaui segala galanya.
Jadi saudara, kita bersyukur oleh karena itu. Ya, firman Tuhan Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan oleh karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tahu sekarang Yesus mati dan berkorban untuk apa? Mendamaikan kita yang dulunya menjadi musuh Allah, sekarang menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Boleh katakan amin? Beri tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Jadi mari pagi hari ini kita harus sadari pengorbanan Yesus itu untuk membawa perdamaian antara manusia dengan Allah. Jadi kita sekarang sudah didamaikan dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara, memperdamaikan kita baik secara banyak saudara, memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan dengan hubungan sosial dengan manusia sesama, dan secara psikologis yaitu hubungan kita dengan pribadi. Jadi saudara, sebelum kita diperdamaikan itu bahkan diri kita sendiri menjadi musuh kita. Tetapi Yesus melakukan semuanya itu supaya kita diperdamaikan olehnya. Jadi yang ketiga, tujuan Allah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, yaitu untuk membebaskan kita dari kutuk. Boleh katakan amin? Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, jadi kutuk-kutuk itu dipatahkan. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Galatia 3 ayat 13 ayat pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi saudaraku yang kasih, setiap manusia yang berdosa mewarisi kutuk. Sebab sesungguhnya manusia berdosa itu tidak sempurna di dalam melakukan hukum Taurat. Ya. Satu saja pelanggaran hukum Taurat maka yang dilakukan berarti bersalah terhadap semuanya. Dan manusia tidak bisa lepas dari hal ini. Tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Ya. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya Yesus mati, ya, supaya kita dibebaskan dari segala kutuk. Ya. Tidak ada yang lain, hanya Yesuslah yang dapat melepaskan kita dari kutuk. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Dengan jalan apakah Tuhan Yesus mengubah kutuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita manusia yang berdosa? Yaitu hanya melalui salib. Tuhan Yesus mengubah kutuk itu menjadi berkat. Sadarkah saudara bahwa kita ini adalah seharusnya menerima kutuk dosa itu, yaitu menerima penghukuman Allah, tetapi penghukuman itu ditimpakan Allah kepada manusia atau Yesus, manusia Yesus, supaya dengan jalan demikian kita memperoleh berkat dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan nubuatan Nabi Yesaya yang berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan tindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang kekasih, mari pagi hari ini kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Saudara, mari kita merenungkan kasih Tuhan. Betapa besarnya kasihnya kepada kita. Dia tidak peduli dengan hidupnya. Dia tidak peduli dengan kedudukannya. Dia tidak peduli dengan jabatannya sebagai raja, sebagai Tuhan. Tetapi dia merelakan semua, meninggalkan semua itu demi menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak berada di bawah kutuk hukum Taurat lagi, tapi kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi segala kutuk-kutuk dipatahkan, segala apapun penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, oleh pengorbanannya yang luar biasa. Jadi segala kutuk penyakit, kutuk turunan, ya, kutuk kemiskinan, segala kutuk-kutuk dipatahkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi saudara, itu poin yang ketiga dan yang terakhir, saudara yang dikasih. Kenapa Yesus mau berkorban untuk kita? Karena dia mau membawa pemulihan. Mau dipulihkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Saudaraku yang kekasih, kenapa kita perlu dipulihkan? Saudara, karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang telah melanggar dosa, dan dosa turunan itu akan kita warisi. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita tinggal di dalam dosa warisan itu, tetapi dia datang untuk memulihkan hubungan kita. Ya, saudaraku yang kekasih, apa yang Tuhan sedang pulihkan saat ini? Bagaimana Tuhan memulihkan kembali seperti sebelum jatuh dalam dosa? Bapa begitu rindu memulihkan semua kita kembali menjadi anak-anak. Sama seperti anak yang hilang waktu ia menyadari keadaannya. Dia miskin, melarat, telanjang, dan dia menyadari bahwa dia berdosa. Tapi dia harus kembali kepada Bapa. Maka Bapa akan tergerak oleh belas kasihan untuk menebus dan menyelamatkan kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah tahu saudara dengar ya cerita anak yang hilang? Betapa Tuhan menanti-nanti kehadiran kedatangan anaknya yang hilang itu. Dia tidak menyimpan sesuatu dendam apapun, sehingga ketika dilihatnya dari jauh anaknya itu datang, maka firman Allah menggambarkan bapak itu dia datang berlari menjenguk anaknya yang sudah lama hilang itu dan memeluknya. Bukan hanya sampai di situ aja, mengganti jumpanya, memberikan cincin dan mengadakan pesta merayakan anaknya yang mati, kata firman Tuhan, kembali lagi. Demikian juga hidup kita semua. Mari kita sadari pagi hari ini, mungkin kita merasa orang berdosa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu sedang menanti-nanti kita. Dan ketika kita berteriak dari jauh, Tuhan mendengar dan dia langsung berlari dan merangkul kita. Saudaraku yang berkasih, dia pulihkan ya hubungan kita dengan Bapa. Alkitab menjelaskan Bapa berlari dan mendapatkan anak busuk itu, kemudian merangkul, memeluk dan mencium dia. Itulah bukti bahwa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kita dan menantikannya saatnya kita datang kepadanya supaya hidup kita dipulihkan. Jadi saudara, mari datang kepada Yesus supaya kita dipulihkan. Ya, Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan tadi. Saudara, dia pulihkan hubungan kita kembali. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita merenungkan pengorbanan Yesus untuk memulihkan kita. Bukan hanya dengan hubungan kita dengan Bapa, saudara, yang dipulihkan oleh pengorbanan Yesus, tapi dia pulihkan kemuliaan dan kehormatan yang sempat hilang tadi karena dosa.
tetapi dia kembalikan pada posisi yang semula sebagai anak yang terhormat, sebagai anak raja. Saudaraku yang kekasih, dalam Lukas 15 ayat ke-22 ini menggambarkan dengan kasih Allah itu memulihkan keadaan anaknya yang hilang tadi itu. Ya. Lukas 15 ayat ke-20 dikatakan, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jubah yang terbaik adalah gambaran dan kemuliaan kehormatan Allah yang dikenakan kembali kepada kita. Itulah kemuliaan dan kehormatan Allah yang hilang akibat dosa, yaitu ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menjadi telanjang. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Tuhan pulihkan kembali yang tadinya kehilangan kemuliaan, yang tadinya berbuat dosa sehingga kemuliaan Allah hilang, maka Tuhan pulihkan dengan pengorbanannya. Jadi saudaraku, luar biasa. Yohanes 17 ayat ke-22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Allah Bapa ingin memberikan kemuliaannya. Tuhan Yesus ingin memberikan kemuliaannya, bukan kemuliaan dunia ini atau kemuliaan manusia kita. Diberikan artinya bukan milik kita manusia ini, hanya kita terima dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan kehormatan dan kemuliaan yang tadinya kita miliki, tapi setelah jatuh dalam dosa hilang kemuliaan dan kehormatan itu. Dengan pengorbanan Yesus, maka dia pulihkan kembali keadaan kita. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga, pemulihan hak sebagai ahli waris. Kita adalah ahli warisnya surga, amin. Jadi saudara, dalam Lukas 15 ayat ke-22 itu saudara, dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin adalah lambang dari meterai dan hak sebagai ahli waris. Orang yang mengenakan cincin itu dikenal sebagai anak bapa dan ahli waris. Dengan cincin itu kita dapat memeterai segala sesuatu. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan kita cincin meterai. Apa itu saudara? Seperti dalam Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan pulihkan hak ahli waris. Ya, banyak orang tua di dunia ini membuang anaknya, saudara. Mungkin karena berdosa, mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, sehingga memutus ahli waris, memutuskan hubungan. Kamu bukan lagi anak, tetapi Tuhan Yesus, dia tidak seperti itu. Dia menanti-nantikan kita. Dia mau memulihkan hubungan yang sempat putus itu. Ya, dan dia jadikan kita menjadi ahli waris. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada 4 ya, tujuan kenapa Yesus mau berkorban untuk kita. Jadi oleh sebab itu saudara, mari kita pagi hari ini mengingatkan kita betapa luar biasanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari kita mengingat kembali Yesus telah mati buat kita supaya kita menjadi anak-anaknya, supaya hubungan kita dipulihkan, supaya kita diselamatkan, supaya kita hidup bebas dari kutuk, supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara, demikianlah firman Tuhan saya dapat sampaikan pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Seiring dulu kita, Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Karena salib, karena salib, karena salib Yesus,